Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Marcel channel Coach. Kali ini gue bakal reaction ke trailer dari movie superhero Indonesia. Kita rehat sejenak dari tokusatsu Jepang. Kita akan mulai bahas ke depannya mungkin channel ini ke arah superhero Indonesia juga gitu, karena Satria Heroes udah nggak ada, dan tadinya gue niatnya bikin channel ini akan ngebahas Satria Heroes juga, tapi ternyata Satria Heroes gagal produksi ya untuk live actionnya, dan juga animasinya pun nggak tahu itu akan keluar atau enggak. Tapi kita akan reaction saja ke salah satu yang mungkin pas gue nonton teasernya atau first looknya kemarin keren banget. Ini gue nggak sabar pengen nonton trailernya, sekeren apa kira-kira. Tapi harus tetap manage ekspektasi biar nggak terlalu berekspektasi tinggi, nantinya kecewa gitu. Kita kan nonton aja dari trailernya ya, yaitu dari franchise Satria Dewa, yaitu film pertamanya itu Gatot Kaca. Kita akan reaction setelah opening berikut ini. Oke, walaupun ini sebenarnya channel tokusatsu, tapi pada dasarnya sebenarnya tokusatsu itu adalah, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, tokusatsu itu pengertiannya adalah sebuah film berefek kamera efek gitu. Jadi ada film, ada kamera efeknya, itu udah tokusatsu kalau nggak salah. Gue pernah baca pengertian dari tokusatsu itu sendiri. Jadi kalau ada film, terutama superhero, karena tokusatsu itu sangat identik dengan superhero, walaupun ada Godzilla dan lain-lain, tapi ini tokusatsu itu biasanya identiknya dengan superhero. Nah, Indonesia sekarang keluar film Satria Dewa Gatot Kaca yang digadang-gadang katanya akan jadi franchise atau cinematic universe yang ala-ala Marvel gitu loh, Marvel DC mungkin ya. Yang dimana karena dia pakai visual effect alias efek kamera dan juga tentang superhero juga yang identik dengan tokusatsu, berarti ya agak bisa dikategorikan sebagai tokusatsu Indo mungkin ya, bisa kali ya. Yang bedanya ini movie aja, dan banyak juga tokusatsu Jepang yang movie, tapi mungkin ini kayaknya sih budgetnya lebih besar daripada tokusatsu Jepang malah, karena mereka ngambil pasar orang-orang Indonesia yang suka nonton Marvel Cinematic Universe atau DC Extended Universe itulah. Jadi kita akan lihat setelah kemarin Gundala yang sudah keluar di Indonesia, yang cukup memuaskan lah untuk film pertama superhero Indonesia yang ibaratnya akan dijadikan franchise panjang gitu, atau warna yang panjang. Ini Gundala tuh pembuka yang cukup baik. Nah, ini ibaratnya Satria Dewa ini semacam kompetitornya yang beda perusahaan, jadi kayak semacam Marvel versus DC ini. Tapi nantilah bahasannya di akhir aja ya, kita akan nonton aja di awal-awal. Ini durasinya 2 menit 20 detik. Oke, kita nonton aja bareng. Oke, apa ini? Awal scene kita diperlihatkan, bukan awal scene ya, ini ibaratnya ya trailer. Apa ini? Gradingnya sih merah gitu ya. Raja Musti, karena Satria Dewa Gatot Kaca ya tentunya ngambil cerita Baratayuda. Ya ceritanya cerita wayang gitu. Jadi pada Purawa itu nyata, kita adalah keturunannya, ada dalam darah kita, kita. Nabi Adam. Agak campur-campur ya mitologinya. Kenapa ada Hindu Islam juga? Bukan Islam. Nabi Adam kan Abrahamik ya, agama Abrahamik. Visual efeknya. Keren itu. Handsome-nya keren. Kayak Kamen Rider ya sebenarnya, agak mirip, cuma lebih keren aja gitu visual effect. Oke. Ada tusuk-tusukan juga ya. Ini kira-kira rate-nya PG-13 atau enggak ya? Ada Yayan Ruhian, Acet Arif Rahman juga. Oh, ini kemarin yang di teaser. Selamat datang di Astinapura. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Oke, itu dia.
Mengangkasa 9 Juni 2022. Oh, udah bentar lagi ya mau tayangnya. Oke, mari kita bahas. Menurut gue, yang paling kelihatan adalah CGI-nya. Yang menurut gue memang mereka mencoba untuk menyajikan CGI yang biar penonton Indonesia ngerasa, wah gitu ya. Karena bagus juga menurut gue secara marketing. Biar kayak tanda kutip Indonesia bisa loh bikin kayak gini. Dan terbukti, dan menurut gue memang tidak bisa dibandingkan dengan Marvel gitu ya. Yang mungkin budgetnya bisa berkali-kali lipat mungkin ya. Dan mungkin Avengers, karena ini masih belum. Mungkin kan kalau untuk film nantinya, film crossovernya antar superhero-nya mungkin akan agak-agak mirip Avenger, mungkin visual effect lebih complicated mungkin, baik itu Satria Dewa ataupun Bumi Langit Cinematic Universe yang dimana Gundala film pertamanya itu. Tapi menurut gue dibandingkan kita membandingkan dengan Marvel atau DC, kita lebih baik membandingkan dengan Gundala terlebih dahulu. Apakah ini visual effect atau CGI-nya lebih keren daripada Gundala? Menurut gue iya. Mungkin Indonesia sudah terbagi dua nih, ada versi penyuka Bumi Langit Cinematic Universe BCU atau Satria Dewa Universe. Tapi kalau gue ngikutin dua-duanya, dan memang menurut gue CGI-nya lebih bagus dari Gundala. Tidak sewah Marvel, mungkin masih efeknya masih efek yang CGI-nya masih CGI yang sederhana, bukan yang CGI yang full CG satu ruangan atau gimana gitu. Ini masih oke lah gitu. Untuk efek pertempurannya keren-keren gitu. Dan yang untuk terbang-terbangan pasti itu full CG ya. Berarti itu udah keren banget. Gundala kan nggak ada terbang-terbangan karena memang dia bukan superhero terbang-terbangan. Tapi menurut gue keberhasilan Gundala untuk meraih penonton sebanyak itu pada masanya itu ngebuat Satria Dewa Gatot Kaca ini kayaknya lebih niat ngeluarin budget, karena dia tahu, oh ternyata kalau kita bikin ibaratnya movie superhero yang ngeluarin banyak budget pun kayaknya pasarnya tetap ada nih Indonesia. Karena mungkin sebelum Gundala tuh Indonesia mungkin mikirnya, atau pembuat film Indonesia tuh mikirnya mungkin kira-kira kalau bikin superhero rugi nggak ya gitu ya, udah pembuatannya mahal, penontonnya ada nggak gitu. Apakah penonton Indonesia lebih banyak yang nonton Dilan gitu? Dan terbukti memang lebih banyak yang nonton Dilan gitu film dibandingkan Gundala gitu. Dilan lebih banyak gitu. Jadi ini sebagai lumayan untuk menambah market baru di Indonesia, biar enggak gitu-itu aja ya, horor komedi percintaan, horor komedi percintaan udah bosan gitu. Ini ada satu lagi mungkin Satria Dewa dan juga Bumi Langit Cinematic Universe membawa waralaba superhero untuk dipertontonkan di Indonesia, dan mungkin bisa meraih pasar global juga mungkin ya, karena Gundala banyak juga orang luar negeri yang nonton ternyata. Dan gue seneng karena akhirnya ada pengganti dari Satria Heroes ya. Untuk yang tidak tahu, Satria Heroes adalah tokusatsu Indonesia yang sekarang sudah tidak dilanjut ya. Satria Naga kayaknya gagal produksi dan katanya sih bakal jadi animasi, tapi nggak tahu lah gitu, nggak ada kabar lagi. Tapi gue sih ini kayaknya bisa dikategorikan sebagai tokusatsu ya, karena tadi berubahnya pun sebenarnya agak mirip perubahan kamera berkuga sebenarnya. Lebih sederhana gitu, armornya muncul satu persatu di bagian tubuhnya kayak kuga kan sebenarnya. Tapi ini visual efeknya lebih keren aja dibanding Guga gitu. Guga lebih aneh gitu. Tapi kan memang Guga untuk TV ya. Jadi TV kan budgetnya pasti lebih, walaupun Jepang ya, tapi pasti tidak akan sebesar movie bioskopnya gitu. Dan juga Guga tayang di tahun 2000 gitu. Jadi wajar aja visual efeknya pasti berbanding jauh gitu dengan yang sekarang. Walaupun Indonesia lebih bagus dari Guga ini gitu, tapi tidak ada yang bisa terlalu dibanggakan sebenarnya. Tapi maksudnya lebih pada mirip gitu, hensinnya agak mirip, berubahnya agak mirip dengan Guga gitu. Dan secara marketing bagus menurut gue, maksudnya secara trailer udah bagus, marketingnya belum tahu nih, semoga aja marketingnya mereka enggak yang asal-asalan, semoga maksimal juga, karena kalau filmnya bagus tapi underrated atau banyak yang nggak nonton, sayang banget gitu. Ini bisa jadi tamparan nantinya untuk Bumi Langit juga gitu. Nanti mereka nggak bakal ngeluarin Sri Asih gitu. Oh iya, untuk yang nggak tahu bahwa Bumi Langit akan nantinya ngeluarin Sri Asih sama Virgo ya. Setelah Gundala masih ada film-film selanjutnya dari Bumi Langit. Nah ini menurut gue Satria Dewa agak cukup berani ya. Ini pertama kalinya superhero tayang, versi superhero Indonesia ya, tayang di Indonesia setelah Corona ya. Ini nanti bakal jadi cek market juga, bakal seberapa yang nonton, dan mungkin akan berdampak juga ke Bumi Langit gitu. Karena kalau sayang juga gitu kalau filmnya misalnya bagus secara CGI, budgetnya gede, tapi yang nonton sedikit, aduh sayang banget gitu. Dan semoga aja Gatot Kaca secara cerita nggak mengecewakan. Ceritanya Gundala tuh agak-agak di beberapa bagian agak aneh ceritanya, actingnya juga kebanyakan di dubbing. Semoga aja ini nanti filmnya pas keluar nggak terlalu banyak di dubbing dan nggak terlalu banyak bahasa baku ya. Kalau lagi misalnya percakapan sehari-hari nggak usah pakai bahasa baku gitu. Yang dimana mungkin kalau orang luar negeri nonton, mereka nggak bakalan gimana-gimana banget ya mungkin ya, karena mereka nggak pernah dengar juga, atau mungkin jarang
jarang denger orang Indonesia ngomong santainya tuh kayak gimana. Sehingga kalau ada orang Indonesia ngomong baku di film tersebut, di Gundala misalnya, orang luar negeri nggak bakal terlalu ngeh gitu. Kayak kita aja mungkin kalau nonton film Jepang atau film Korea gitu, mereka aktornya mau ngomongnya baku atau enggak pun kita nggak bakal nyadar. Orang mungkin kita ngelihatnya cuma nada-nadanya doang gitu ya, gitu kan, kita nggak terlalu peduli dia ngomongnya baku atau enggak. Tapi untuk penonton Indonesia itu agak mengganggu kalau lu di dialog-dialog yang enggak baku jadi baku gitu. Walaupun mungkin harga pasarnya mungkin untuk penonton yang lebih muda mungkin, tapi tetap menurut gua film agak aneh gitu kalau misalnya baku gitu. Kecuali kalau film untuk anak-anak mungkin, tapi kan ini kan gua nggak tahu ya apakah akan di bawah 13 tahun bisa nonton atau enggak ya. Tadi sih ada tusuk-tusukan yang nggak tahu sih, gua nggak terlalu ngerti rating Indonesia ya. Rating maksudnya PG-13 gitu. Apakah ini di atas 13 tahun atau gua juga nggak ingat Gundala kemarin berapa ya. Gundala tuh agak tonnya agak lebih gelap menurut gua dibanding ini ya, secara trailer ya. Tonnya terus sinematografinya lebih kayak DC. Ada yang bilang Gundala atau Bumi Langit itu agak mirip DC, kalau ini agak lebih ke Marvel, katanya agak lebih ceria. Tapi gue agak khawatir sama Bumi Langit kalau dia ngambil ton gelap terus, kedepannya apakah akan gelap terus, yang dimana gue nggak yakin Virgo emang mau dibikin gelap juga ya. Virgo kan ceria kalau di webtoon gitu, agak ceria maksudnya gitu. Atau mungkin akan disesuaikan dengan film-filmnya, mungkin kalau Virgo agak lebih tonnya agak lebih cerah gitu. Tapi mungkin untuk yang ngikutin dari luar negeri, yang ngikutin cinematic universe-nya gitu, kok tiba-tiba abis Gundala filmnya jadi ceria gitu, agak aneh. Tapi ya ngomongin dari luar negeri, karena ini bisa jadi target pasar yang luar biasa ngambil dari luar negeri gitu, apalagi kalau menyandang sebagai cinematic universe dari negara selain negara asal Marvel dan DC gitu. Karena kan tidak pernah ada gitu di negara manapun yang punya cinematic universe-nya sendiri gitu, waralaba superhero-nya sendiri gitu. Yang mungkin bisa kita bilang Kamen Rider dan Tokusatsu Jepang mungkin ya ada sih, tapi itu kan series ya, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan Marvel gitu sama DC gitu. Itu karena punya pattern atau ciri khas yang berbeda lah gitu, target pasarnya pun berbeda. Kalau ini kan Bumi Langit dan juga Satria Dewa ini kan memang pasarnya di situ ya, dan mungkin bisa ngambil pasar dari luar negeri juga gitu. Karena Indonesia tuh agak mengkhawatirkan sebenarnya di dunia hiburannya gitu. Kenapa? Karena dunia hiburan Indonesia tuh entah itu film, musik gitu dan lain-lain itu jarang ada yang dilirik oleh luar negeri gitu, atau pasar luar negeri. Mungkin karena Indonesia tuh terlalu banyak orang-orangnya. Lebih kayak gini, misalnya TV Indonesia nggak perlu terlalu khawatir ya untuk nyari pasar. Maksudnya dia bikin yang sampah pun ya mungkin orang luar negeri akan kayak, apaan sih sinetron ini Indonesia kok bikin series tidak bisa benar-benar gitu. Tapi orang Indonesia nggak terlalu peduli karena warga Indonesia pun udah banyak gitu, mereka nyari pasar di Indonesia aja udah gede gitu. Makanya banyak YouTuber luar negeri yang pakai bawa-bawa nama Indonesia gitu, karena memang pasarnya besar sekali gitu. Itulah kenapa mungkin film pun atau musik pun mereka orang-orang Indonesia tuh nggak jarang ada yang nyari pasar luar negeri gitu. Nah mungkin Bumi Langit dan juga Satria Dewa bisa menjadi salah satu yang mungkin nanti akan mulai dilirik di luar negeri gitu, dari luar negeri. Kalau Jepang udah kelihatan dari animasinya, tokusatsunya mungkin, walaupun mungkin pasarnya lebih dikit, tapi Jepang terkenal gitu dunia hiburannya, bukan hanya dunia teknologi, dunia hiburan gitu. Kita bicarain tentang dunia hiburan ya. Jepang dari animasi, anime gitu kan, dan juga manga gitu, itu terkenal banget Jepang gitu. Korea dengan K-popnya dan juga drakor-drakornya gitu, dan India pun juga masih banyak gitu pasarnya di luar gitu, walaupun gue udah jarang nonton film India gitu. Untuk film sih India kayaknya masih lebih oke gitu dibanding seriesnya kayak sinetron Indo kayaknya. Gue pernah nonton potongan-potongan gitu, lebay gitu editingnya, zoom ini. Tapi semoga ini Bumi Langit dan Satria Dewa ini bisa, semoga aja gitu ya, bukan hanya mereka kayak embel-embel orang Indonesia ini kita ada superhero Indonesia nih, tapi mereka juga benar-benar niatin bikin ceritanya. Apalagi nih Hanung Bramantyo ya, semoga bisa bagus ceritanya, bukan hanya visual effect CGI. Malah gue lebih suka ceritanya bagus dulu CGI yang kayak menyelimutinya gitu, kayak benang merahnya tuh yang kuat gitu. Nah CGI itu kayak efek pendamping gitu yang bikin filmnya tambah bagus, sinematografinya dan lain-lain. Gundala itu oke banget sinematografinya, secara sinematografi kita belum bisa lihat, belum bisa ngebandingin sama Satria Dewa yang trailernya masih segitu, dan ceritanya pun gak akan terlalu terlihat di sini. Gue bukan tipe yang senang nyari tahu cerita dari trailer, biar gue kayak nonton, kalau nanti di bioskop nonton kayak bener-bener kosong gitu. Di 2
tuh kosong gitu, nggak ada ekspektasi sebelumnya. Dan gue takutnya ya trailernya itu terlalu reveal banyak ceritanya gitu, yang dimana nggak terlalu bagus. Kalau lo bikin trailer film harusnya bikin sesuatu yang nggak terlalu ngebocorin film lo gitu. Kalau bisa katanya, kalau kata pembuat film luar tuh, trailer tuh harus kayak seakan-akan film yang berbeda gitu. Ketika lo nonton trailernya gini, pas nonton film yang beda banget gitu. Termasuk Doctor Strange ya, Multiverse of Madness, menurut gue itu agak berhasil gitu. Trailernya seperti apa dan filmnya agak berbeda gitu. Gue nontonnya kok gini gitu. Itu formula yang baik itu untuk membuat trailer yang berbeda dengan isi filmnya gitu. Kita agak ada efek terkejutnya gitu nanti. Semoga aja ceritanya bagus untuk Satria Dewa ya. Dan dengan adanya dua waralaba ini, menurut gue ini jadi kompetitor yang saling menyehatkan satu sama lain. Ketika yang satu jelek, pasti mereka akan malu dengan yang seri satunya, dengan atau dari waralaba yang satunya. Oleh karena itu kita bisa lihat Satria Dewa ini CGI-nya lebih bagus menurut gue dibandingkan Gundala. Tapi nggak tahu nanti Sri Asih ya, apakah Sri Asih akan ngalahin Satria Dewa atau enggak gitu kan. Karena Sri Asih kalau nggak salah bisa terbang-terbang juga, atau Virgo juga gitu kan. Kita akan lihat CGI-nya apakah lebih bagus dari Satria Dewa. Harusnya sih saling mengkritik dari series atau dari movie yang ada di seberang gitu. Satria Dewa ngeliat Gundala misalnya, Gundala CGI-nya segitu, oh kita harus bikin lebih bagus gitu. Gimana kalau gue secara sekilas sih kelihatan lebih bagus menurut gue. Gak tau nanti full movie-nya ya. Semoga aja full movie-nya pun bagus juga kayak trailernya, jangan sampai mengecewakan gitu. Kalau mengecewakan ini pasti berdampak nantinya ke entah ke Bumi Langitnya juga atau Satria Dewanya juga. Nanti penonton Indonesia akan bilang, aduh misalnya Sri Asih keluar ya, aduh Satria Dewa aja kemarin jelek gitu. Nah, udah Sri Asih gak usah nonton. Ini saling poros, yang saling gimana ya, karena Indonesia tuh masih belum 100% percaya sama film superhero Indonesia bisa kayak gimana sih gitu. Mending nonton Marvel lah atau DC gitu, atau The Batman gitu, yang dimana memang secara cerita The Batman bagus banget, secara CGI bagus banget, visual effect bagus gitu. Jadi agak tidak bisa disalahkan penonton Indo gitu kalau misalnya lu jangan kayak dukung karya Indonesia tapi filmnya agak gimana gitu. Jadi maksudnya ceritanya pun harus mumpuni gitu, jangan cuma CGI-nya aja. Secara CGI sih secara sekilas udah bagus banget dari trailer. Ini kayak semacam gue kayak ngelihatnya, oke, mereka belajar dari Gundala untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Begitupun dengan Bumi Langit, gue harapnya juga mereka ngelihat waralaba atau franchise kompetitornya ini, kalau mereka ngelihat oh ini bagus gitu, kita harus bikin yang lebih bagus. Oleh karena itu akan membuat series ini dua-duanya saling memperbaiki satu sama lain, ngelihat yang ini saling memperbaiki, ngelihat yang ini saling memperbaiki, akhirnya dua-duanya berjalan ke arah yang baik dua-duanya gitu. Semoga aja ya, karena ini dua-duanya jalan berbarengan, semoga nggak ada salah satunya jadi aneh gitu ya. Kayak mungkin DC kan agak telat bikin cinematic universe-nya dibanding Marvel, itu jadi agak ngacak tuh, DC agak aneh gitu, acak-acakan intinya ya kalau DC extended universe dibanding Marvel. Semoga ini nggak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan DC. Jangan terlalu ngikutin ego perusahaan, karena ego perusahaan atau ego pemilik duit biasanya itu suka ngacak-ngacak film gitu. Mereka kan bukan orang seni kadang-kadang. Mending kalau yang punya duit dari orang-orang di balik film ini mungkin kalau ngerti seni akan lebih bagus gitu. Tapi kan kadang-kadang kayak yang dilakukan DC kepada Justice League dan juga aduh sayang banget. Padahal Justice League versi Snyder Cut tuh keren banget gitu. Tapi gara-gara Warner Bros dan DC-nya juga si orang-orang yang punya duitnya agak bego gitu ya. Oh ini cepet-cepet selesaiin, oh gini. Akhirnya filmnya banyak yang jelek. Cinematic Universe-nya atau waralaba franchise-nya itu secara timeline ngacak gitu, aneh gitu. Ikutin ya Marvel lebih, walaupun ada film-film yang jelek juga Marvel gitu kayak Captain Marvel tapi nggak usah disebut, tapi maksudnya Marvel secara Cinematic Universe rapi banget gitu dibandingkan aduh ini DC gitu ya. DC aduh acak-acakan. Semoga Bumi Langit dan Satria Dewa tidak bernasib sama, agak dibalance antara kepentingan dari si pemilik duit dan juga keseniannya gitu, agak dibalance, jangan terlalu nurutin si yang punya duit gitu. Walaupun dia memang yang punya duit, tapi kalau yang punya duit ini nontonnya jangan lupa nanti Anda ngerusak waralaba Anda sendiri gitu. Turutin aja udah kemauan Hanung Bramantio gitu, Pak Hanung dan juga Pak Joko Anwar ya. Semoga aja eksekutif produsernya atau produser yang ngejaga timeline dari cerita ini nggak mabok ya, artinya nggak tolol gitu. Semoga aja mereka ngejagainnya dengan benar gitu. Kayak Joko Anwar kan orang yang dibalik dari Bumi Langit Cinematic Universe. Semoga dia benar-benar bisa ngejaga franchise ini atau keseluruhan dari cerita dari fase pertamanya atau dari jilid pertamanya dari Bumi Langit itu jadi bagus. Dan ini
ini pun semoga Pak Hanung Bramantyo bisa ngejaga franchise ini jadi bagus gitu, nggak aneh gitu ketika ada film selanjutnya yang berbeda gitu atau gimana, atau nggak aneh di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah aneh di film selanjutnya misalnya aneh, dan gimana sebelum nantinya ada film crossover di mana superhero nya gabung gitu, tapi sebelum itu malah jadi aneh, itu agak sayang gitu, karena ini mainnya main di duit gitu. Aduh sayang banget kalau tidak semaksimal yang kita inginkan gitu. Dan ini udahlah, kita bahasnya terlalu banyak nih, tapi semoga kedua series ini atau kedua franchise ini bisa saling melihat satu sama lain, memperbaiki satu sama lain. Sebagai kompetitor menurut gue tidak apa-apa mereka saling melihat, saling bikin karyanya bisa lebih baik daripada kompetitornya. Itu menurut gue bagus, saling memotivasi satu sama lainnya. Kita lihat nanti Satria Dewa untuk CGI sih keren banget, kita lihat ya, nonton nanti di bioskop dan juga share ke teman-teman kalian semua ya, biar ini jangan sampai film ini kalau nantinya bagus malah underrated lagi, kalah sama KKN Desa Penari. Gue bukan penyuka film horor ya, jadi mohon maaf, nggak apa-apa kok KKN Desa Penari. Kalau bagus ya memang deserve gitu, maksudnya layak untuk mendapatkan penonton yang banyak gitu. Tapi jangan sampai ini juga superhero yang mungkin pasarnya tidak sebanyak pasarnya film horor di Indonesia, tapi ternyata dengan fakta bahwa film ini bagus dan penontonnya dikit, sayang banget, kasihan banget. Silahkan kalian share ke teman-teman kalian, ajak teman-teman kalian untuk nonton film ini, semoga mendapatkan penonton yang banyak, dan nanti maki-makinya setelah nonton aja. Misalnya agak jelek atau gimana gitu, kayak pas Gundala gitu ada yang bikin kalian nggak seneng gitu, nanti nonton dulu, tapi nanti ngehujatnya setelah nonton gitu, setelah nonton di bioskop baru ngehujat. Oke, tentu saja mungkin ya, sebenarnya channel ini bukan channel pembahasan superhero lain, tapi menurut gua masih berhubungan dengan tokusatsu lain ya. Ya enggak ya. Kalau kalian nggak rasa gitu, mungkin silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Mungkin kalian bisa protes, bang bahas tokusatsu aja, jangan bahas ke lain-lain gitu, jangan bahas Satria Dewa, jangan bahas Bumi Langit ya. Silahkan mungkin komen di kolom komentar di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian penyuka. Biasanya gue bilang penyuka tokusatsu, tapi ini agak bingung ya, karena videonya bukan tokusatsu. Tapi ya mungkin kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang penyuka tokusatsu, walaupun ini bukan tokusatsu, ibaratnya bukan tokusatsu Jepang, tapi boleh lah karena kan masih superhero juga. Ajak teman-teman kalian penyuka tokusatsu atau penyuka film-film yang Marvel gitu, Marvel Cinematic Universe, DC gitu, DC Standard Universe, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang penyuka itu juga. Dan juga subscribe channel ini, follow Instagram gue di @ahmad_salim. Kita jumpa lagi di video berikutnya, bye.